يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadza rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang paling baik dan terbaik pada dunia, mari kita ucapkan alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga dengan izinnya alhamdulillah pada malam hari ini kita masuki malam ke-20. Berarti sudah 19 hari ibadah sahur kita tunaikan, dengan harapan mudah-mudahan ibadah sahur dan rangkaian ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, pada segala keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Amin. Para jemaah yang berbahagia, ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya bukan hanya merupakan ibadah yang kelak memperoleh pahala dari Allah Ta'ala, tapi ibadah puasa juga mempunyai dampak dan pengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia, baik dilihat dari segi rohani, jasmani maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itu saya akan mencoba mengkajinya dengan singkat, mudah-mudahan ketiga pengaruh ini. Yang pertama kita lihat bagaimana dampak dan pengaruh puasa terhadap kehidupan rohani. Para jemaah mulia, ibadah puasa ini merupakan suatu training center lah, sebagai pusat pelatihan untuk melatih, mendidik, mengkader ya, agar hamba-hamba Allah ini dengan sahur ini semakin taat, patuh dan loyal terhadap Allah SWT, sehingga ketaatan dan kepatuhan dan keloyalan ini diharapkan nanti berdampak terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Sebagai contoh, kita dilatih, dididik untuk menahan diri dari makan minum dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal di rumah tidak ada siapa-siapa kalau kita makan, kalau kita minum, karena kita taat dan patuh dan loyal terhadap Allah, tidak dimakannya. Loh, diharapkan dengan ketaatan kepada Allah nanti bisa berdampak juga kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Contoh, kita punya aturan lalu lintas, kalau ada lampu merah stop, dan itu baik ada polisi maupun tidak ada polisi. Jangan sampai tengok padahal masih lampu merah. Akhirnya
melanggar. Berarti itu ketaatan terhadap Allahnya kurang. Makanya kita dilatih dengan saum ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, tapi kita sebulan di training, dilatih untuk taat patuh terhadap aturan Allah. Ya, ini dampaknya terhadap kehidupan hari. Diharapkan seperti itu. Ya, terus ada aturan lagi, undang-undang dan lain sebagainya. Karena kita taat kepada Allah, ya kita juga taat pada aturan yang dibuat oleh ya. Karena selama 1 bulan ini dengan harapan kita memiliki watak dan pribadi yang kuat setelah dilatih dengan bulan suci Ramadan. Itu bukan hanya saja terhadap ketaatan dan kepatuhan di dalam melaksanakan sholat juga. Kita dilatih berjamaah, lanjutkan nanti berjamaah. Singkat saja, berikutnya bagaimana dampaknya terhadap kehidupan jasmani. Kalau terhadap kehidupan jasmani, ini kita dilatih dengan sholat itu agar jasmani badan kita ini sehat. Loh, dengan sahur pola makan kita diatur, yang biasanya 2-3 kali mungkin kalau bukan bulan sahur pagi, siang, malam. Ya, tapi dengan sahur ya hanya memindahkan waktu, biasanya pagi, ini dialih ke sahur, makannya siang, sekarang berbuka puasa hanya 2 kali lah makan. Ini dalam rangka memelihara kesehatan, karena para dokter bersepakat bahwa sumber penyakit ada di perut. Kalau kita makan tidak teratur, apalagi jajan-jajan yang tidak teratur, semua dimakan, minuman sekarang dengan berbagai macam minuman diminum, ini nanti perut kita akan kena bencana. Apa bencana? Penyakit. Loh. Jadi dengan saum ini diharapkan supaya tubuh kita, badan kita sehat. Ya, karena ada suatu penyakit yang pengobatannya dengan saum. Contoh, yang punya penyakit gula ini kesempatan untuk mengurangi kadar gula. Yang tubuhnya terlalu gemuk, itu dengan saum insya Allah bisa mengurangi lemak yang ada dalam tubuh kita. Itu pengaruhnya. Termasuk mungkin orang yang punya penyakit darah tinggi, insya Allah di bawah saum ini akan sehat. Makanya ada dampaknya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 ada suatu ayat yang melarang makan dan minum, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, disuruh makan minum, tapi wala tusrifu, tapi janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Ada dalam suatu hadis Nabi menyampaikan, "Nahnu qawmun la taqulu hatta nabi'an wa idza akalna la tusba'u." Kami adalah suatu kaum tidak makan sebelum terasa lapar, dan apabila kami makan kami berhenti sebelum kenyang. Ini coba kita ikuti pola makan Nabi. Jadi Nabi makan kalau sudah terasa lapar, begitu juga kalau makan tidak sampai terlalu kenyang.
Ya. Nah, atas dasar inilah Rasulullah menasihatkan kepada seluruh umatnya dengan ucapan yang singkat, sumur tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Makanya pada dunia setelah sahur selesai 1 bulan kita lakukan, dilanjutkan agar tubuh kita, badan kita sehat. Ya, itu terutama yang punya penyakit gula. Karena saya pernah waktu usia masih muda, usia 40 tahun, diponis masih muda sudah punya gula. Akhirnya setiap 2 minggu sekali berobat. Pertama izin untuk pemeriksaan, yang kedua izin untuk mengambil hasil. Akhirnya rutin 2 minggu sekali ini. Apalagi sudah ada gejala, awas hati-hati kalau lupa nanti bahaya. Bisa-bisa nanti diamputasi dengan tambah tinggi kadar gulanya. Akhirnya ada yang menyarankan, sudah Pak, jangan berpikiri olahraga, sekarang minum madu. Terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap sosial masyarakat? Ibadah puasa ini dapat mengurangi bibit-bibit diskriminasi, bisa mengurangi bibit-bibit perbedaan. Dengan sahur akan memperkokoh kesejahteraan. Dengan ibadah sahur akan menumbuhkan simpati dan empati. Berbeda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat kita dididik pada kehidupan demokrasi. Dalam sholat tidak ada perbedaan si kaya dan si miskin. Silakan, berhak untuk menempati saf yang mana saja. Tidak ada larangan kos seperti yang diisi untuk para pejabat, tidak ada, sama aja. Ya, mempunyai kedudukan yang sama. Tapi setelah pulang berjamaah, ini tidak ada pengaruhnya antara si kaya dengan si miskin. Tapi dengan pendidikan puasa pada dunia, itu mempunyai kedudukan yang sama antara si kaya dengan si miskin. Apa samanya? Sama-sama tidak makan di siang hari. Orang kaya puasa tidak makan, orang miskin juga puasa tidak makan. Tapi ada pengaruhnya, bisa dirasakan oleh orang-orang yang kaya yang belum pernah dididik, terutama sekitar jam 1 jam 2 dulu merasa haus, merasa lapar, akhirnya timbul rasa peduli. Akhirnya ingat, mungkin orang miskin kalau nggak makan seperti ini. Ya, terasa laparnya, terasa hausnya, apalagi cuacanya sangat panas sekali. Akhirnya timbul dengan pendidikan puasa, timbul rasa sosial. Akhirnya pulang ke rumah, runding dengan ibunya, dengan bapaknya, Pak, kita bantu si A, Pak, ini untuk tajil di masjid, Pak, mari kita. Itu ada rasa simpati dan empatinya, peduli dengan pendidikan puasa ini. Untuk itu pada bagian mari kita tunaikan ibadah sahur ini agar mempunyai dampak yang positif baik terhadap kehidupan rohani, jasmani maupun sosial. Itu aja pada bagian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita amalkan. Kurang lebih mohon maaf, semoga Allah memberinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.